Oke. Jadi kita dapatkan gelombang elektromagnetik itu dalam dua bentuk ya. Ada medan listrik sama ada medan magnet. Ya, yang E itu adalah medan listrik dan H-nya adalah medan magnet. Nah, terus kita lihat di sini bahwa misalkan yang medan listrik ya, E-nya sama dengan E0 cos omega T minus beta Z AX topi gitu. Kalau kita bandingkan antara yang medan listrik sama medan magnet, nah ini kan sama-sama nilainya cos ya. Jadi kalau apa namanya? Grafik cos itu kan cos 0 itu kan 1 ya. Jadi kan dia mulai dari sini nih, 1 ya, kemudian dia akan begini nih. Gitu kan? Ya. Jadi dia sama-sama cos. Artinya dia sama-sama misalkan di sini mulainya dari 1 gitu. Nah, cuman kita lihat di sini lagi. Di sini minus ya. Ini ada tanda minus ya. Yang ini juga tandanya minus. Nah, kalau tanda minus itu artinya apa? Artinya kan gelombangnya merambat ke arah Z positif. Ya, dari sini kita bisa lihat ya. Gelombangnya merambat ke Z positif. Oke, jadi ini berarti ini sumbu Z-nya. Gelombang kita bergerak ke sana. Nah, kemudian lihat lagi di sini. E-nya itu arah X. Ya, yang di sini H-nya ya atau medan magnetnya itu arah Y. Jadi orientasi medan listrik sama medan magnet itu beda. Nah, jadi kalau disketsakan, ini kalian bisa dilihat ya. Jadi misalkan ini warna hijau. Warna hijau itu adalah medan listrik ya. Jadi kita bisa lihat kan dia tadi cos ya, maka nilainya cos itu kan maksimum 1. Nah, kemudian dia akan berosilasi. Aduh, sorry, gambarnya jelek. Nah, seperti ini. Ini adalah si medan listriknya. Gitu, ya. Jadi dia berosilasinya ke arah X, ya. Sementara si medan magnetnya H-nya itu dia arahnya kan Y, ya. Jadi dia berosilasi arah Y. Makanya ini Y-nya nih. Ini arah Y ya. Jadi dia maksimumnya di Y sama dengan 1, baru dia osilasinya ke mendatar begini. Nah, gitu. Dari sinilah orang bisa membuat model gimana sih gelombang elektromagnetik. Jadi dari persamaan yang ini sama yang ini. Gitu. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Mana sudah ada pertanyaan? Ini waktu masuk. Ya, ini saya lagi ditemani ini ya, Pak Lasro, sambil diskusi kita bareng-bareng di sini ya. Pak Lasro juga lagi belajar gelombang elektromagnetik ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari mahasiswa? Silakan. Ayo. Niko, mau tanya Niko? Ya Pak. Mau nanya nggak? Saat ini belum Pak. Nanti lah Pak. Kucet kalau ada yang nggak paham Pak. Oke, tapi ini ya apa namanya? Paham ya maksud saya ya, dari gambar ini ke persamaan ini, cara nyambunginnya udah bisa ya? Niko, gimana? Halo Niko, suaranya nggak jelas. Ya Pak. Udah bisa nangkep maksudnya persamaan ini gitu. E0 cos omega T ini sama H ini. Ya Pak. Oke. Ya wis. Nah, ini kemudian nanti bisa kalian apa ya, rinci lagi ya. Jadi kita bisa menyatakan apa namanya arah rambatan ya, ataupun arah-arah yang lainnya. Yang jelas arah dari gelombang tersebut itu ada namanya AE topi, ya, kemudian AH topi, kemudian AZ topi gitu ya. Jadi kalau misalkan ini AH artinya arah dari medan magnetnya ya. Itu AK cross AZ. Jadi coba aja pakai tangan kanan. Arahnya AH itu adalah AK cross AZ ya. AK itu sama dengan AZ ya.
Ini Z apa E ya? Sorry. Z cross. Coba pakai tangan kanan dulu sekarang semua. Tangan kanannya taruh di depan laptopnya. Terus keempat jari itu arahkan ke Z. Berarti ke sini ya. Z. Ya, Z. Terus sudah keempat jari arah sana, terus telapak tangannya ini arahkan ke E-nya. E-nya kan arahnya X ya. Ke atas ya berarti ya. Maka si arah dari H-nya medan magnetnya itu jempol kita, ya. Jadi ini AK atau AZ-nya, kemudian ini adalah X-nya ya. Ini X berarti yang di sini itu adalah H-nya. Jadi mereka saling tegak lurus antara arah rambatnya, arah Z dengan medan E sama medan H-nya. Gitu ya. Ini maksudnya apa yang di bawah ini. Ini yang untuk yang pertama. Gitu. Oke. Ya. Nanti yang di bawah bisa dicoba sendiri ya. Kalau sudah ada pertanyaan, Pak? Kita diskusi aja. Ini kayak bikin podcast aja lah. Diskusi aja. Ya, gitu. Mahasiswa ada nanya nggak nih? Yonatan. Kemarin kita ketemu ya, Yonatan ya? Halo, Yonatan. Iya. Waduh. Sering ya ke sana ya? Lumayan, Pak. Kalau mau nyari tempat yang wifi, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Gimana, Yonatan? Ada pertanyaan nggak? Sejauh ini belum, Pak. Oke. Maksudnya belum ini udah paham atau karena nggak ngerti? Nggak ada pertanyaan karena udah paham atau nggak ngerti? Gimana, Jonathan? Menghilang si Jonathan. Oke, terus yang terakhir ya, gelombang yang merambat dalam suatu konduktor. Ya tadi kita punya 4 model medium, satu lossy dielectric, satu lagi lossless dielectric, kemudian ada free space, ya, kemudian yang terakhir adalah good conductor. Jadi kalian bayangkan ini gelombang elektromagnetik itu merambat pada kawat, gitu ya. Ini biasanya digunakan di kabel-kabel LAN itu, kabel internet tuh. Ya. Jadi ini kita definisikan dulu ya, kalau konduktor sempurna itu seperti apa sih ciri-cirinya gitu. Ini ciri-cirinya ya, sehingga bisa diambil kesimpulan seperti ini. Nah, sehingga ini adalah karakteristik dari suatu konduktor ya. Ini saya briefing aja lah ya, seperti ini. Kalau ketemu yang seperti ini maka ini adalah konduktor. Sama dengan ini ya, Jonathan ya. Kalau ketemu orang yang berkumis, rambutnya jigrak, orangnya ganteng, ini pasti namanya Jonathan. Ini juga sama karakteristiknya dari si good conductor ya. Kemudian sama juga, jadi di sini intinya kita itu nyari parameter-parameter fisik ya. Yang tadi ada alfa, kemudian ada kecepatan gelombang ya, U-nya ini. Nah, ini kita dapat ternyata si alfa itu sama dengan beta ya, sama dengan ini. Ini adalah kecepatan gelombang, yang ini adalah panjang gelombangnya. Untuk apa? Untuk gelombang yang merambat di dalam konduktor gitu. Ya. Kemudian ini tadi yang kita sebut sebagai apa, Joshua? Ini impedansi intrinsik. Ya, jadi hambatan pada medium itu seperti ini. Oke. Kemudian ini saya nggak usah jelaskan terlalu ini ya, detail ya. Yang jelas ini adalah ekspresi medan listriknya, yang ini adalah ekspresi dari medan magnetnya. Gitu. Kalau tadi kan kalau yang di free space itu kan cuma cos gitu kan ya, E cos bla 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 gitu kan, yang hanya juga sama kan, H cos gitu. Tapi di sini ternyata lebih kompleks ya, ada faktor ini nih, ya, sama ada ini. Ini. Jadi dia bentuk H dan E-nya itu lebih kompleks, gitu. Nah, sebentar. Nah, terus kemudian di sini ya, di sini itu ada yang kita sebut namanya skin depth,
tebal kulit bahasa Indonesianya ya, atau penetration depth. Jadi maksudnya apa? Ini secara matematika ditulis seperti ini ya. Delta sama dengan 1 per alfa gitu. Tapi maksudnya apa gitu? Jadi maksudnya skin depth itu adalah ukuran kedalaman suatu gelombang elektromagnetik dapat melakukan penetrasi. Jadi kayak ibarat peluru ya. Ini misalnya saya punya tembok gitu ya. Nah, ya kalau kita tembak peluru itu mentoknya sampai di mana? Sampai di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai skin depth-nya, ketebalan kulit yang bisa ditembus. Nah, sekarang yang melewati medium ini bukan peluru tapi gelombang elektromagnetik. Jadi awalnya misalkan ini ya, ini mediumnya yang warna ungu ini. Jadi awalnya dia nggak ada halangan, lancar aja gitu ya. Belum ada energi hilang. Nah, begitu masuk ke medium, dia akan energinya berkurang sampai akhirnya berhenti. Tak selesai. Maksudnya bukan berhenti sih, tapi energinya habis. Hilang di sini dia, udah habis, nggak ada lagi. Di sini udah nggak ada gelombang lagi. Nah, ini yang kita sebut sebagai skin depth-nya. Nah, ini berlaku untuk di konduktor gitu. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik untuk menembus konduktor itu susah gitu ya. Maka ada istilah skin depth gitu. Oke. Ya, kemudian di sini juga kita bisa lihat bahwa berapa sih besar nilai skin depth. Nah, gitu kan. Kalau orang elektro atau orang fisika itu kan suka ngukur-ngukur ya, pingin tahu gitu. Jadi kita tuh selalu pingin membuat ukuran dari sesuatu gitu. Ya, bahkan kegantengan pun kalau bisa kita buat ukurannya gitu kan. Kegantengan level 1, level 2, level 3, level 4 sampai 10 gitu. Ya, Niko ini gantengnya sudah level 9. Nah, ini juga sama. Skin depth itu bergantung sama apa sih? Nah, ini juga sama. Ini ya. Ini kalau mau secara matematika ya, 1 per akar pi F mu delta sigma ya. Jadi ini adalah ekspresi dari yang namanya skin depth. Ya, itu adalah inti-inti lah dari gelombang elektromagnetik yang merambat di medium konduktor gitu. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi ini misalkan medan listrik ya, E0 kan medan listrik ya. Jadi awalnya dia di sini. Maksudnya E0 itu artinya medan listriknya itu merambat dalam free space, ya, ruang hampa. Jadi dia kecepatan maksimum kita bisa bilang seperti itu ya. Kemudian medannya itu kalau ini Oh sorry, saya koreksi sedikit ya. Maksudnya skin depth tadi itu bukan berarti dia energinya habis ya. Sorry sebentar. Jadi dia nilainya itu menjadi segini nih. Awalnya di E0 kan, kemudian menjadi 0,368 E0. Nah, segini itu namanya sebagai skin depth-nya. Ya, lama-lama ya pasti habis. Ya. Ini lama-lama akan berkurang begini. Nah, cuman dari sini ke sini yang disebut sebagai si delta ini. Ya. Delta atau skin depth-nya tadi. Skin depth. Nah, ini kan kita masih bicara teori ya. Nah, kira-kira kalau aplikasinya itu di mana sih? Ya, untuk apa gitu? Ini kalau nanti kalian ngambil S2 atau S3 di bidang telekomunikasi yang seperti ini itu sangat sangat diperlukan sekali gitu. Untuk apa? Misalkan gini. Ini adalah permukaan bumi ya. Kemudian ini kita punya satelit gitu. Ya. Kemudian ini atmosfer bumi ya. Nah, ini kan ini ada orang punya HP gitu ya. Nah, kan HP itu kalau mau ngirim sinyal berarti kan dia memancarkan gelombang elektromagnetik ya. Dia akan memancarkan gelombang gitu ya. Nah, kita tahu udara itu kan medium. Ya, maka tentunya akan mengalami pengurangan energi gitu ya. Nah, ini harus dihitung gitu loh. Pada frekuensi berapa sih yang bagus sehingga informasinya itu bisa sampai ke satelit kemudian balik lagi ke penerima yang mau dituju di mana. Gitu. Itu salah satu aplikasinya. Masih banyak yang lain juga loh. Ya, seperti itu gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak Lasro ada pertanyaan? Gimana ini ya? Apa bisa diikuti ya? Bisa. Ceritanya gitu ya. Nanti Niko nanti malam punya PR ya. Kamu nurunin lagi ya, Niko semuanya biar tangannya lincah. Nah, kemudian kamu nurunin ya persamaan-persamaan ya, kan sudah saya buatkan itu tulisan-tulisannya. Nanti kamu
ikutin aja, ya, minimal 1 kali lah dalam hidup itu pernah nurunin gitu, biar ngerti. Iya, Pak. Ya, sip. Nah, kemudian yang terakhir, gelombang elektromagnetik itu kan dalam perambatannya itu bawa energi, ya kan? Bawa energi. Sama kayak matahari gitu. Kenapa di bumi bisa panas? Karena energi yang dari matahari sumbernya sana dipindahkan ke bumi kan gitu. Melalui apa? Siapa yang bawa? Bawa adalah gelombang elektromagnetik atau dalam hal ini cahaya gitu ya. Mereka bawa energi ke bumi. Gitu. Nah, kemudian kita ingin tahu berapa sih besarnya energi yang dibawa. Nah, makanya di sini kita punya topik yang namanya power and factor pointing atau pointing factor gitu. Jadi intinya kita mau hitung berapa energi yang dibawa atau dipindahkan ya. Ini sudah saya kasih catatannya ya, detail ya. Jadi melalui gelombang itu energi dapat dipindahkan atau ditransportasi dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Atau misalkan kalau di sini sistem komunikasi berarti kita punya transmitter ya. Transmitter itu pemancar sampai ke tujuan kita. Ada antena yang nangkep, itu namanya receiver. Nah, kemudian selama perpindahan gelombang itu kan sambil dia bawa energi tadi, itu kan tadi melewati medium dan ada sebagai energi yang akan terserap sama medium. Maka di sini kita punya istilah yang namanya perubahan energi, ya, laju perubahan energi yang dipindahkan itu dapat diketahui. Nah, caranya dengan menggunakan persamaan Maxwell, ya, persamaan 58A dan 58B. Ya. Kemudian dari dua persamaan ini kita kalikan dot product ya. Ini proses matematikanya kalau dijelaskan seperti ini kurang mantap, jadi tetap harus kalian turunkan sendiri, ya. Saya jelaskan garis besarnya aja, karena di sini banyak teknik-teknik matematika yang dipakai ya. Jadi kayak yang pertama ini dikalikan secara dot product, gitu ya, dikalikan secara dot. Habis itu kita pakai identitas vektor lagi, ya. Kemudian identitas vektor ini diterapkan ke persamaan 59, ya. Kemudian kita buat lagi A sama dengan H vektor H ya, kemudian B sama dengan vektor E. Nah, kemudian nanti dapatlah persamaan 60 ini gitu. Habis itu persamaan 1058 yang di atasnya yang sebelumnya ya. Ada seperti ini. Nanti harus diturunkan sendiri ya. Jadi panjang. Ini kalau saya jelasin satu-satu nanti kalian jadi pusing nanti. Kemudian ini lagi diterapkan teorema divergensi. Oke, pada ruas kiri. Intinya seperti itulah. Karena memang prosesnya panjang ya. Kemudian di sini langsung kesimpulannya aja ya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ada yang kita sebut namanya vector pointing. Ya, simbolnya P, ada ekornya gitu ya, kayak kuda laut. Vector pointing ini memiliki satuan watt per meter kuadrat. Jadi watt itu kan satuan energi ya. Energi per satuan waktu, watt. Energi per satuan waktu per satuan luas gitu. Jadi contohnya gini lah, siang-siang kalian pergi keluar ya ke lapangan, terus kalian berdiri gitu. Nah, tiap detiknya kalian kan menerima panas dari matahari. Itu yang namanya watt-nya atau energi per satuan waktu. Habis itu tubuh kalian kan punya luas ya kan? Kira-kira misalkan luasnya 1 meter persegi kulitnya. Nah, itu kan kalau orang makin gemuk ya, badannya makin besar, tentunya dia akan menerima energi makin banyak karena luasnya makin besar. Nah, sehingga vector pointing ataupun energi yang diterima dia dari gelombang elektromagnetik itu akan makin besar. Nah, berapa sih besarnya energi yang didapatkan? Ya, ini aja, E dikalikan dengan H gitu. Jadi maksud saya proses penurunan yang panjang tadi di atas itu untuk mendapatkan ini vector pointing sama dengan E cross H gitu. Oke. Kemudian ini ada tambahan segi catatan ya, bahwa vector pointing itu merepresentasikan vektor kerapatan daya sesaat. Jadi daya pada waktu tertentu gitu. Pada T sama dengan 1 detik, T sama dengan 2 detik, T sama dengan 3 detik. Jadi sesaat lah, hanya waktu itu saja. Ya, yang berhubungan dengan medan elektromagnetik pada suatu titik. Oke.
Jadi eh, intinya itu adalah apa ya? Jadi ini misalkan gini ya, ada power ya, ada power in, ada power out. Nah, kan energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan kan. Dia hanya bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain gitu. Nah, dalam melewati suatu medium, misalkan jadi ini power in itu maksudnya ada gelombang elektromagnetik dari luar angkasa ya, misalkan ya dari luar angkasa, saya anggap mereka sebagai free space atau ruang hampa gitu ya. Kemudian masuk ke atmosfer bumi. Nah, di atmosfer bumi kan mekanisme yang terjadi itu macam-macam ya. Ada sebagian tersimpan energinya di atmosfer, makanya udaranya panas. Ya kan? Ada yang tersimpan juga dalam bentuk ini ya, electrical energy, energi listrik ya. Ada yang tersimpan sebagian ke energi magnetic energy gitu. Ada juga yang sebagian ke hilang menjadi cahaya ataupun panas dan lainnya gitu. Jadi yang masuk misalkan 10, kemudian yang hilang ada 2, ya sisanya berarti yang keluar ada 8. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ya. Nah, jadi untuk melihat itu kita ingin tahu berapa energi yang dibawa gelombang, berapa besarnya, kita tadi pakai yang namanya vektor pointing. Oke ya. Nah, di sini disebut vektor. Kenapa disebut vektor? Karena di sini energi itu punya arah gitu. Kenapa? Karena kan dia dibawa gelombang. Gelombang itu punya arah, maka di sini energinya ada punya arahnya. Ada arahnya. Makanya dia memiliki vektor. Ini juga sama ya penurunannya. Gini. Jadi ini yang penting ya, saya kasih catatan penting di sini bahwa untuk melihat berapa sih rata-rata daya yang dibawa oleh suatu gelombang elektromagnetik kalau dia melewati suatu luasan tertentu gitu. Nah, ini. Jadi total daya rata-rata dalam waktu tertentu ya. Jadi T-nya bisa kita atur berapa. Ini yang melewati suatu luasan ya. Jadi daya rata-rata gelombang itu adalah integral dari vektor pointing dikalikan dengan luas dari daerah tersebut. Gitu. Jadi kalau makin luas daerahnya, maka daya yang dihasilkan tentunya makin besar gitu. Ini berkaitan juga dengan solar cell atau panel surya ya. Kan kalau misalkan kita cuma punya satu plat gitu ya, satu plat energinya misalkan 10 watt, 2 plat jadi 20 watt, 3 plat jadi 30 watt gitu. Nah kan solar cell itu menangkap energi yang dibawa dari cahaya matahari dikonversikan ke listrik gitu kan ya. Nah, itu harus dihitung dulu tuh, nggak sembarangan. Berapa sih vektor pointing atau berapa sih energi yang dibawa oleh si gelombang elektromagnetik? Nah, baru kita kalikan dengan luasnya, barulah dapatnya daya rata-ratanya. Gitu. Ini adalah inti dari topik mengenai vektor pointing ini. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau seru. Podcast ngobrol-ngobrol aja. Pak, Niko? bisa bertanya melenceng, Pak? Ya, nggak apa-apa. Melencengnya jangan jauh-jauh kali ya. Ya, Pak. Tentang apa juga ya, Pak? Elektromagnetik, Pak. Ya, gimana? Jadi kan, Pak, contohnya adalah sebuah kumparan gitu, Pak. Baru Ya, kita buat sebagai apa dia, Pak? Sebagai generator DC lah gitu, Pak. Contohnya, Pak. ya. Baru kan nanti dia, Pak, bisanya dia kalau kita putar dia, Pak, bisanya dia menghasilkan sebuah listrik kan, Pak. Ya. Oh ya, Pak. Baru kita hubungkanlah dia ke sebuah dinamo gitu, Pak. Baru nanti kan bisa dia menyalakan dinamo itu kan, Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi kan, Pak, kita ambil lagi arus dari dinamo ini, kita hubungkan lagi ke sumber dari putaran yang awal itu. Bagaimana itu, Pak? Nggak bisa itu jadi Ya, ini punya misalkan energi, Pak. ada kumparan A ya, generator ya sebutnya ya. Iya, Pak. Generator ini diputar ya. Jadi di sini ada putarannya dulu. Jadi harus ada sesuatu yang memutarkan dia, bisa ngasilin listrik. Terus Iya, listrik Pak. ini dipakai untuk putar dinamo gitu ya. Iya, Pak. Dinamo yang terhubung ke putaran ini lagi gitu ya. Iya, Pak. Jadi maksudnya bolak-balik seperti ini. Iya, Pak. Nah, pertanyaannya Niko apa?
bisa itu jadi free energi, Pak. Bisa kenapa, sorry? Bisa itu jadi free energi, Pak. Free energy. Iya, Pak. Di dunia ini nggak ada yang gratis ya. Maksudnya gini, Soalnya, Pak, kalau dipikir-pikir kan, Pak, kayak bisanya, Pak. begini ya Niko ya. Sama kayak gini ya, apa namanya? Matahari free energy nggak? Ya, karena matahari nggak protes ya kita sebutnya free kan. Padahal yang kehilangan energi itu siapa? Matahari. Jadi ada apa namanya transfer dari matahari ke bumi gitu kan. Nah seperti Iya, itu. Pak. Oke. Nah kalau untuk kasusmu ini, saya sebut ini misalkan benda A sama benda B, ya bisa nggak muter-muter gini? Gitu. Ini kan yang tanda panah itu menyatakan arus listrik ya. Iya. Ya, arus listrik bisa mengalir kalau ada apa? Beda potensial. Tension. Nah, jadi dalam kasus ini pertama harus ada beda potensial antara A sama B. Kalau misalkan A beda potensialnya 10, B cuma 0, oke, harus mengalir ke B. Habis itu dari B balik lagi ke A. Mungkin nggak? Nah, sekarang gini ya. Kalau misalkan dalam produksi dari A ya, ada putaran mekanik, habis itu ngasilin listrik. Kalau putaran mekaniknya sama sekali nggak ada gaya gesek, nggak ada energi yang hilang, pure dari energi mekanik berubah jadi listrik, habis itu listriknya dimasukkan ke B, habis itu di B ada proses konversi lagi dari energi listrik menjadi mekanik yang dipakai ke A. Kalau misalkan kamu bisa jamin tidak ada hambatan ataupun tidak ada energi yang hilang selama proses di situ, ya mungkin bisa terjadi. Tapi kenyataannya tidak mungkin. Niko, halo? Iya. Ya, Mikir, Pak. kenapa? Karena faktor-faktor tadi ya, faktor redaman, hambatan kawat, kemudian gaya gesek antara poros generator dengan apa namanya kumparannya segala macam. Nah itulah faktor-faktor penghambat. Bahkan suara pun nggak boleh muncul di sini. Suara nggak boleh muncul, panas tidak boleh muncul, hambatan listrik nggak ada. Nah kalau semua itu bisa terjadi, benar-benar ideal kayak di surga mungkin ini bisa terjadi. Selama ini di bumi nggak mungkin. Gitu. Kecuali Niko bisa nemuin material-material yang memang benar-benar tanpa ada hambatannya segala macam. Itu bisa terjadi. Gitu. Gitu Niko. Kalau Apa maksudnya? Oh lupa. Iya ya, oke oke. Sip. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah ini ada contoh ya. Ada berapa contoh ini? Tiga contoh. Tiga contoh ini saya minta kalian coba yang ngerjain ya. Ini kan sudah jelas nih langkah-langkah pengerjaannya seperti apa. Jadi coba kerjakan contoh ini, kemudian coba hubungkan lagi dengan yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Saya briefing itu, coba kalian cocokkan. Oh ternyata yang tadi itu kita bahas yang ini loh. Gitu. Ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Sebelum ditutup, apa ada pertanyaan lagi? Nanti ini adalah materi terakhir ya hari ini. Jadi minggu depan itu kita akan review sekaligus latihan-latihan soal. Jadi nanti saya akan siapkan beberapa soal. Kemudian tolong kalian juga siapkan beberapa soal ya. Dan kalau bisa harus dikerjakan dulu ya. Nanti kalau ada masalah baru bisa kita diskusi. Oke ya? Pak, Ya. kalau boleh Bapak buat soal yang agak susah nanti Pak. Nanti Bapak buat agak mudah pas di review. Pas ujian susah-susah Pak. Iya Pak. Nah, oke. Ya saya siapkan lah ada beberapa yang sulit. Nah kalian pun jangan bergantung sama saya juga dong. Kalau saya nggak siapin yang sulit, terus nanti kalian yang nanggung kan. Makanya kalian juga siapin soal yang sulit dong. Kan gitu Oke strateginya. Pak. Kalau itu bisa Pak. Asal lah Pak buat jangan jauh-jauh kali susahnya Pak dari US nanti Pak. Ya oke. Begini aja. Besok minggu depan saya akan siapkan tugas ya. Ini dikerjakan 1 minggu itu sebagai bahan latihan untuk PAS ya. Oke Pak. Biar ada gambaran maksud saya. UASnya kesulitannya seperti apa. Oke? Ya Pak.
Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore.